bekerja, berdoa dan bekerja buat Allah. Diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Mari kita buka masing-masing. Alkitab kita mungkin tidak bawa Alkitab seperti saya, tapi juga pasti ada yang bawa aplikasi Alkitab di HP masing-masing. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tapi hanya satu hal saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikian firman Tuhan buat kita saat ini. Aman, Inang dan saudara-saudara yang terkasih, kisah kita tentang Maria dan Marta sudah sering kita dengar ya. Namanya hampir sama. Namanya terdiri dari 5 huruf, 4 sama. Hanya huruf keempat yang berbeda. Perhatikan nggak? Mar dan A-nya itu sama. Huruf keempatnya itu hanya I dan T. Saya tidak tahu kalau memang bahasa Indonesia kurang begitu dekat ini. Tapi kalau bahasa Yunani, I dan T itu hanya sama-sama begini. Sudah ada ini, sudah begini. Tinggal bedanya dikasih titik atau dikasih garis, kayak bahasa Indonesia. Jadi sudah sama-sama begini. Jadi huruf I dan T itu sekalipun sebenarnya sudah dekat. Molo hala Indonesia molo warna hampir serupa. Aduh, lapatan Indonesia. Kembar kan? Tetapi kita nggak tahu si Maria Marta ini kembar atau enggak. Alkitab cuma bilang Marta ini punya saudara namanya Maria. Nggak tahu apakah saudaranya ini sebagai saudara kembar atau kakak adik. Tapi yang kita tahu adalah sifat mereka nggak kembar. Yang satu suka sekali melayani. Yang satunya lagi beda. Suka sekali duduk-duduk dengarkan firman Tuhan. Saya kalau dengar khotbah tentang ini di gereja, biasanya orang suka khotbahnya bilang gitu, suka mengapa ya? Mengkritik Martanya dan memuji Maria. Tapi saya mau tanya dulu amang inang. Molo Roma amang ketua mah misalnya tujuh enam. Mana penasehat tujuh. Roma hamu ale orang nuduh mak hani menjamu. Ku dengar terus semua omongannya amang ketua dan amang penasehat. Tapi tuh mengambil ke belakang pun mengambil minuman enggak? Rasanya bagaimana? Kan gak enak juga kan? Kalau misalnya kita bertamu ke rumah orang, lama ngobrol, hanya sibuk hanya untuk dengarkan kita, tapi nggak ada sama sekali ikut ke belakang gitu, pergi ke belakang satu kan jual apalagi gua aku misalnya, dan Nah, Marta begitu sifatnya. Kalau ada orang datang ke rumah,
rumahnya pun kalau bisa bersih supaya orang datang senang. Tipe begini dia nyonya rumah yang baik. Cocok dong gawe perempuan mulai dong anak Muna. Jadi kalau datang orang ke rumah udah disiapin makan, kalau bisa dibungkus malah. Inilah tipenya si Marta ini. Jadi begitu tidak sukanya dia ngelihat ada orang duduk-duduk mendengarkan, maunya dibuat senang lah yang datang. Nah, di teks kita dikatakan bahwa yang datang saat itu adalah Yesus bertamu. Tetapi dalam kebudayaan orang Yahudi jarang sekali laki-laki datang ke rumah orang lawan jenis. Memang Maria Marta ini punya saudara namanya Lazarus. Alai di turpuk tondang di dok tarimot si Lazarus. Jarang sekali kalau nggak ada si Lazarus, jarang sekali datang bertamu lawan jenis. Apalagi Yesus waktu itu dianggap belum menikah. Maria dan Marta juga tidak menikah. Dan boy bebas bertemu. Jadi kemungkinan saat itu yang datang bukan cuma Yesus. Yesus kemana-mana selalu ada murid-muridnya. Berapa orang muridnya? 12. Jadi kalau datang bertamu orang sampai 12, membuat minumnya ini pun kan lumayan repot kan. Sementara karena ini adalah Lukas 10. Lukas 10 ayat 1 itu justru membahas tentang murid Yesus. Ada lagi selain 12, ada 70 lagi orang. Jadi selain 12 ini ada lagi muridnya 70. Jadi 12 ini ring satunya lah. Tapi 70 ini ada ring duanya. Saya tidak tahu yang saat itu datang bertamu Yesus saja, atau ikut 12 orang, berarti 13 yang bertamu, atau ikut 12 ini ditambah lagi 70. Berapa orang itu? Ya lumayan kan? 83 orang. Kita nggak tahu. Itu makanya masuk akal ketika Marta bilang gini, Tuhan, nggak peduli Tuhan kalau Maria duduk-duduk aja, nggak membantu aku. Itu kalau tulisannya di Alkitab yang tulisannya sebenarnya kertasnya terbatas. Alkitab ini kan kertasnya terbatas, jadi tulis yang penting-penting saja. Kenyataannya, kita maaf Kak Ina. Kalau misalnya kita mau mengajak orang, misalnya begini, menarik perhatian orang, biasanya kan nggak ngomong ke tamu kan. Misalnya Roma amang seturi itu jago. Hubereng mah ada anak kita yang duduk aja menemani amang. Sementara saya sibuk di dapur. Dan duduk tuh amang seturi sebagai tamu. Amang, bilang dulu sama boruku supaya bantu aku di dapur. Kan dan somoni kan? Biasanya kan gini. Kan membeko di dolita kan akaina kan? Dungi saya bibir itu nggak kan mel-mel dong kan? Di dapur. Mata juga ikut. Baru udah kayak gitu. Nah, terkadang dicubit, ya kan? Kalau nggak apa, begini. Kalau nggak respon. Jadi kami para ina ini, amang inanya, lebih suka main kode-kodean. Dan harusnya dimengerti oleh yang tahu ini. Cuman saya merasa bahwa Marta pasti sudah main kode-kode ini. Nggak mungkin dia langsung bilang ke Yesus, Tuhan, memangnya bilang dulu sama Maria supaya menolong aku. Jadi saya ngerasa Marta ini sudah ngasih kode, sudah mengikut, sudah ngomong, nggak didengar, tetap juga si Maria duduk di sebelah Yesus. Itu makanya nggak tahan, akhirnya kemudian dikatakan, Tuhan tolonglah supaya tidak peduli nggak supaya Maria menolong. Nah, amang inang kita pasti berpikir, molo kita akala batak pasti mikir, iyalah ope Maria ba urupi matong sudah pun pasti begitu kan? Secara normal orang pasti akan
menuruti permintaan nyonya rumah. Tetapi saya bisa lihat begini, kaget sekali ketika Yesus bilang, justru bukannya menegur Maria, dia justru menegur Marta. Dia bilang, Marta, kok repot kali kan? Kau repotkan dirimu dengan hal yang gak perlu. Sementara yang paling perlu adalah dengar aku bicara. Dan itu gak kau lakukan. Nah, amang-inang, saya mau bilang begini. Tuhan itu sebenarnya rindu untuk didengar. Tuhan gak rindu. Tuhan rindu kita dilayani, tapi di atas dilayani, Tuhan rindu untuk didengar. Saya melihat di sini ada sintua kita banyak, dan calon-calon sintua kayaknya, kayak Amang Samo Suri. Udah cocok tadi Amang. Alai ala foto dan gue itu kamu Amang. Jadi harus sintua nanti Amang. Tahun depannya. Amin. Banyak orang-orang pelayan gereja sibuk melayani, termasuk saya pendeta, termasuk Amang sintua kita, Amang Selani, sibuk ke sana sini, pergi ke sana. Semua alasan dasarnya motivasinya melayani. Tetapi perlu ditanyakan, dapat nggak dari pelayanan itu hati dan imannya? Terkadang banyak orang sibuk sana, sibuk sini, ada pertanyaan ke sana, ada lagi acara diakonia ke sana, belum lagi acara jending ke sini, belum lagi ada mangapuri ke sana, belum lagi acara mengunjungi, membesuk. Tapi kosong. Kenapa? Karena sibuk sendiri. Tidak dibangun keakrabannya justru dengan Tuhan. Dia sibuk akrab dengan orang lain, tapi hubungan pribadinya dengan Tuhan gak ada. Jangan salahkan amang-inang, pendeta juga sering begitu, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke situ, tapi belum tentu dia ngomongkan perkataan firman Tuhan, belum tentu dia sendiri akrab dengan Tuhan. Jadi ini semacam buat saya sendiri semacam teguran. Jangan terlalu sibuk melayani sana sini, jangan terlalu sibuk bekerja sana sini. Tapi kata Tuhan Yesus, yang paling penting di antara semua adalah dengarkan. Saya senang sekali ketua panitia kita, di tengah-tengah banyaknya jadwal kita pasal tahun dan waktu kita yang terbatas di tempat ini, juga dipikirkan untuk ibadah hari Minggu dibuat khusus nanti. Ada kepikiran gitu. Kenapa? Karena tidak mau bahwa satu pun waktu terlepas tanpa mendengarkan firman. Ale unang polan di sonate yang menginangnya di rumah pun kita siapkan, kita berikan waktu khusus dengarkan firman Tuhan. Sana do pihamu manginang di jehu menja apalah sa ayat sadari dang sana, karena di pasal tahun kita ada kok kirim-kirim renungan. Pendeta juga di gereja kami dan pendeta di gereja masing-masing pasti punya renungan dikirim tiap hari. Tapi ujungnya apa? Delete, udah di mark gitu ya, di select, delete. Ale mau ladong mak, ay songono do di baik kok tua nina gitu, ada WA, dibahas itu sampai habis. Bikin kamu do siapa? Ay songono do nina, oh kayak mana pun panjangnya itu dibaca semua. Jadi lebih panjangnya orang mendengar urusan-urusan orang daripada mau mendengarkan firman Tuhan. Banyak akaina, opung bilang, wah memang membaca firman Tuhan yang kecil tulisannya ini. Alai mau lemar Facebook sampai ke respon komen-komennya pun dibaca. Itulah terkadang.
terlalu menyibukkan diri seperti Marta, tapi tidak mengambil poin. Kata Tuhan, aku pingin dia. Tahun ini bulan tahun ini adalah awal dari kita masuki tahun 2025. Walaupun sebenarnya sudah sampai ke bulan 4. Tetapi masih ada panjang waktu sampai bulan 12. Kita jadikanlah untuk dengarkan firman Tuhan sebagai bagian dari hidup kita. Tahun ini kita bekerja seperti Marta. Tapi tahun ini kita juga mendengarkan Tuhan seperti Maria. Amang-inang Marta nggak salah, tapi Maria pun kurang lengkap. Karena itu makanya saya bilang jangan tidak hanya jadi Marta tapi juga menjadi Maria. Lebih tepat adalah menjadi Martia. Mula dong burung Muna ada yang masih mau lahir manang pahu cocok itu. Martia, Marta dan Maria. Itulah makanya dalam peribahasa pun nggak dibilang bekerja saja enggak. Tapi orae labora, bekerja sambil. Jadikanlah tahun ini sebagai tahun bekerja sambil kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu buat kami. Terima kasih kami semua anggota persaudaraan yang berkumpul di sini ya Bapak. Engkau berikan hati di antara kami semua, ringan tangan saling menolong, mempersiapkan di dapur, mempersiapkan semua keperluan-keperluan untuk tahun kami, supaya kami bisa bersekutu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau karuniakan hati-hati yang mau menolong di dalam anggota persaudaraan kami. Dan kami juga berterima kasih di antara kami yang rajin menolong dan ringan tangannya, juga ada hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak, di acara Bona tahun ini sekalipun kami banyak kegiatan untuk bersukacita bersama anggota yang lain, tapi mau terlebih dahulu ya Bapak, kami dasarkan dengan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Bapak seperti Marta yang terus rajin melayani. Dan ajar juga kami seperti Maria yang tetap duduk mendengarkan apa Tuhan inginkan dalam hidup kami. Allah Bapa yang Maha Baik, kami memohonkan Tuhan untuk persaudaraan kami yang kami bentuk selama ini. Kami berdoa untuk ketua pengumuman kami. Begitu juga wakil, sekretaris dan bendahara. Kami berdoa juga untuk para pengurus dan juga khususnya para penasihat kami. Berikan kepada mereka kesehatan Tuhan, kekuatan, supaya mereka dimampukan Bapa